Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya badi'as samawati wal ard, dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Nas'aluka Allahumma ya Rahman bijalali wajhika wa nuri wajhika an tafarraja bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal raqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tatahhirul qulub minal ghasyil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwal khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang memberi dan mengaruniai kita nikmat dengan nikmat-nikmat yang tidak terhitung dan terbilang. Khususnya adalah nikmat panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat. Juga nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, yang dengan sababiah nikmat-nikmat ini kita mampu melaksanakan apa-apa yang Allah kita perintahkan, walaupun jauh daripada kesempurnaan, walaupun masih jauh daripada apa yang sesuai dengan yang dititah perintahkan Allah dan Rasulnya. Namun kita berharap apa yang telah kita lakukan semoga menjadi bukti bahwa kita sami'na wa ata'na sebagai karakteristik seorang muslim ketika menyikapi segala aturan yang Allah berikan kepada kita. Kami mendengar dan kami taat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah apa yang telah kita lakukan selama ini, semoga Allah berkenan menyempurnakannya. Dengan penuh kesungguhan kita berupaya melengkapi amaliyah ibadah kita dengan ilmu dan keikhlasan. Oleh karena itu kita juga berharap apa yang kita lakukan selama ini, kita merasa bahwa kalaupun sudah melakukan, tidak yakin di dalam diri amalan-amalan yang sudah dilakukan itulah yang menghantarkan diri kita menjadi penghuni surga. Namun walau tidak yakin, ada harapan yang besar. Semoga amaliyah yang selama ini telah dilakukan menghantarkan diri kita menjadi penghuni surganya Allah. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kalian kepada Allah dengan rasa takut tidak dikabul, tapi berharap ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan
harus kita sikapi dengan rasa syukur kepada Allah. Salah satunya adalah yang baru kita rayakan sebagai bangsa, sebagai warga negara yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, yakni hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Ini adalah nikmat yang besar bagi kita bangsa Indonesia. Nikmat yang harus kita sikapi dengan syukur agar kemerdekaan ini terus berada dalam kehidupan kita. Merdeka pada setiap lini kehidupan kita, bukan hanya pada satu sisi kehidupan, tapi kita berharap merdeka pada setiap lini kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan syukur yang kita sampaikan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, insya Allah semakin hari semakin tahun bertambah, maka bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar, yang sejahtera, yang maju. Dan tentunya semua itu kita gabungkan dalam sebuah kalimat yang begitu familiar di telinga kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit prolog dari sentuhan nurani pada siang hari ini yang berkenaan dengan nikmat yang besar yang telah diterima oleh kita sebagai bangsa Indonesia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan dari negara-negara agresor, dari bangsa-bangsa agresor yang berupaya menghancurkan bangsa yang sebegitu ramahnya, kemudian mengeruk habis sumber daya yang ada di bumi Indonesia yang kita cintai ini, dibawa ke negaranya masing-masing untuk memakmurkan bangsanya sendiri, sementara kita rakyat Indonesia dibuat mereka sengsara. Hal ini kita berharap tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan terulang yang kedua kali. Oleh karena itu, konsekuensi kemerdekaan yang kita anggap sebagai sebuah nikmat yang sangat besar, yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah, bersyukur, menghiasi diri, mewarnai negara ini dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan bakti kepada pemilik negara ini. Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, semakin kita cinta kepada Allah, pemilik dunia atau bumi ini, pemilik langit ini, pemilik kehidupan ini, maka akan semakin kesejahteraan, kebahagiaan, kemajuan akan kita raih dengan mudah, dan akan jauh dari bala bencana. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita bahwa musibah itu sejatinya adalah berasal dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Bima kasabat aydin nas, baknya bak sababiyah, dengan sebab apa-apa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh penduduk
dari satu negeri, maka itulah yang akan menghantarkan turunnya azab, turunnya siksa bara bencana, musibah yang bisa menyengsarakan rakyatnya dan bisa membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini menangis. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah sikap seorang muslim, bangsa yang notabene mayoritas muslim, di saat hadirnya musibah bala bencana kepada bangsa yang begitu kita cintai ini. Tentunya kita harus sambungkan persoalan ini dengan sifat dan perilaku amaliah kita sehari-hari sebagai bangsanya. Karena langit bisa berontak, laut pun bisa marah, gunung bisa murka, kalau yang berlalu lalang di atasnya justru adalah orang-orang yang senantiasa menyelisih hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Allah, menolak apa yang Allah perintahkan, lewat tidak pernah mau melaksanakannya. Bumi, alam dunia yang terdiri dari langit, daratan, bumi, atmosfer dan yang lainnya, semua itu tidak akan merasa ridha, rela kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, justru dikhianati dengan perbuatan-perbuatan mungkarat sebagai hamba-hambanya yang diamanahkan, yang jadikan khalifah untuk mengurus alam dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita sucikan hati kita, amaliah kita sesuci-sucinya, agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, agar Allah menjauhkan dari diri kita, dari negara kita, musibah, bala bencana yang membuat sengsara bangsa yang sangat kita cintai ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, 74 tahun Indonesia sudah merdeka. Saya yakin kita akan masih merasakan bahwa betapa kita belum melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk negara ini. Kita masih berkutat pada persoalan apa yang saya dapatkan dari negara ini, dari bangsa ini, bukan apa yang diperoleh oleh bangsa ini dari diriku, ya Allah. Artinya konsep khairun nas anfa'hum linnas, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, tentunya harus kita sosialisasikan agar kita yang hidup di dunia ini berupaya semaksimal mungkin dengan kesungguhan untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik dalam rangka kemaslahatan umat, kemaslahatan negara, kemaslahatan bangsa. 74 tahun, saudara. Negara Indonesia sekali lagi merdeka. Sudah merdeka selama 74 tahun. Bukan usia yang sebentar. Kalau orang sudah dalam posisi atau dalam tenaga yang sudah sedikit lemah, raga yang sudah semakin rapuh, namun kedewasaan berpikir akan semakin matang. Atau dalam sebutan manusia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, usia 74 ini adalah usia yang, kalau dalam hadis Nabi SAW, wa aqalluhum may yuzawidu dzalik,
sangat sedikit yang lebih dari usia 70 tahun hidup di dunia ini. Artinya kalaupun hidup, tadi pendengarannya sudah mulai sedikit kabur, pandangannya sudah mulai bias, sehingga sulit kita ajak komunikasi. Namun kita berharap dari kemerdekaan yang sudah 74 tahun ini, Indonesia merdeka dari tangan para penjajah. Kita berharap Indonesia akan semakin maju, semakin sejahtera, mampu bersaing dengan negara-negara lain, bahkan ditakuti oleh negara-negara lain. Apalagi kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang jumlah penduduknya di dunia termasuk bangsa yang terbanyak dari urutan, tentunya setelah yang paling banyak di antaranya adalah Cina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan sumber bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk bisa maju, untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang berwibawa di mata bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka tidak akan mudah menyepelekan harga diri bangsa Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit ini, termasuk memang memiliki kualitas SDM, kualitas keilmuan yang bisa bersaing dengan SDM bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini masih ada korelasinya dengan keberkahan yang akan didapat oleh warga masyarakat atau kaum dari satu negeri. Maka kaumnya itu harus berupaya menanamkan akhlak ataupun amaliyah yang merupakan akhlak amaliyah yang bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan atas mereka barakat, keberkahan. Apa itu barakah? Barakah itu adalah az-ziyadah wan numu, bertambah dan berkembang. Itulah berkah. Ada lagi izdiyadur rahmah, bertambahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itulah berkah. Satu gambaran sederhana ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu terjalinlah sebuah ikatan rumah tangga yang tadinya dia tidak memiliki apa-apa. Lalu setelah menikah, apa yang ia selama ini impikan itu didapat. Ingin punya kendaraan, punya sampai mobil, bahkan bukan hanya satu, lebih dari satu. Rumah yang mewah, yang bertingkat, yang diisi dengan peralatan rumah tangga yang serba lux, itu mudah didapat. Gambaran sederhana, orang ini hidupnya berkah. Az-ziyadah wan numu, adanya tambahan dan adanya perkembangan dari kehidupan yang ia alami. Yang tadinya ia tidak punya kendaraan, setelah ia menikah maka ia punya kendaraan. Yang tadinya hanya punya sepeda, kemudian setelah ia menikah dia memiliki motor. Sebelum ia menikah motor dia sudah punya,
tapi mobil dia belum punya. Setelah menikah dia punya mobil. Inilah gambaran sederhana dari makna barokah. Karena iman, ketakwaan penduduk negeri ini, maka insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan Allah akan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Jadi lengkap saudara. Dari langit turun, dari bumi keluar. Itulah keberkahan yang Allah janjikan bagi siapa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba-hambanya Allah, cucu-cucunya Adam, yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah akan diturunkan keberkahan dari langit, akan dibukakan keberkahan dari bumi. Subhanallah. Hidupnya tidak akan sengsara. Hidupnya akan senantiasa senang, bahagia. Karena semua yang ia inginkan didapat dengan mudah bahkan. Kenapa? Karena ia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, bersihkan hati kita. Bersihkan amalia kita. Dari riya, dari ujub, dari sum'ah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan memberikan keberkahan kepada negara, warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali, walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya penduduk negeri itu iman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, sehingga ia tidak akan pernah berani meninggalkan apa yang Allah telah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah larang. Dirinya senantiasa konsisten terhadap apa yang menjadi selama ini ia inginkan dan ingin menjadi seorang hamba yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit keberkahan, mengeluarkan dari bumi keberkahan pula. Sekali lagi, tiada jalan lain kita iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ketika kita ingin berupaya membuat diri kita menjadi orang-orang yang cinta kepada takwa kepada Allah, tentunya harus kita awali dari pembersihan hati kita. Hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati, sehingga akan ada kemudahan bagi seseorang yang hatinya bersih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau salat ringan, mau zakat mudah, mau puasa Ramadan semangat, mau pergi haji juga ia mampu, ia berkeinginan. Sehingga dengan demikian, saudaraku, bersihkan hati ini terlebih dahulu. Bersihkan, sucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa memberatkan diri kita untuk melakukan apa-apa yang Allah tidak perintahkan. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Karena kita maklum bahwa apa yang Nabi sabdakan, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadu kullu, kalau daging ini, segumpal daging ini baik,
maka akan baik pula lah amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasal jasadu kulluh, kalau rusak segumpal daging ini, maka rusaklah amaliyah yang selama ini ia lakukan. Karena saudaraku, hati ini adalah motor penggerak lahirnya amalan-amalan yang menjawantah dalam kehidupan keseharian. Bisa amalan yang baik, yang saleh, maupun amalan yang tidak baik. Sekali lagi saudara, kita bersihkan hati kita terlebih dahulu, baru kemudian kita berupaya melakukan amalan-amalan yang Allah tidak perintahkan itu dengan baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan, membolak-balikan hati manusia, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketaatan, ketakwaan, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkannya Al-Qur'an, yaitu membersihkan hati dan menyucikan jiwa manusia dari noda-noda dan maksiat yang mengotorinya. Dalam firman-Nya, Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fa'tamalas sailu zabada rabiya wa mimma yuqinuna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zaidum mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batila fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menurunkan air hujan dari langit. Anzala minas sama'i, Allahnya dimahdhuf, anzala Allah atau Allah anzala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah menurunkan hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu, air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Dan dari apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam menafsirkan ayat tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan air ataupun hujan. Karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, yakni sungai, danau, dan lain-lain. Hati lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak. Sebagaimana lembah yang luas maupun menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, daya tampungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu atau wahyu darinya ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia. Maka ilmu tersebut akan mengeluarkan, membersihkan dari hati manusia laksana buih, yakni kotoran yang syubhat, yakni kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpamakan lewat firman-Nya bahwasanya air yang merupakan karunia dari Allah, air hujan yang turun dari langit, menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang baik dari golongan manusia biasa maupun manusia-manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, yakni para rasul, para anbiya. Mereka semuanya akan mengambil manfaat dari air yang Allah turunkan dari langit, sehingga bumi ini menjadi semakin subur, semakin mudah bercocok tanam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi umat manusia sebagai khalifah fil ardh. Salah satunya adalah air, sumber kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada persoalan bahwa ketika kita ingin bumi yang kita pijak ini semakin berkah, lautan yang dalam semakin mampu menjadi suplai makanan yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, baik itu ikannya, kemudian
kekayaan-kekayaan yang lainnya yang ada dalam laut, termasuk emas, intan, permata, dan yang lainnya. Walaupun memang semuanya harus diolah terlebih dahulu, tapi alhamdulillah kita menjadi bangsa yang sangat subur, yang sangat kaya. Sehingga sebagai anak bangsa tidak akan merasa rela sejengkal pun negara yang kita cintai ini, bumi yang kita cintai ini direbut oleh bangsa lain. Hubbul watan minal iman, dan cinta kepada negara adalah merupakan sebagian dari iman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis. Berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti air hujan yang baik, yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus. Demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tanamkan istiqomah diri dan menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam mengisi kemerdekaan ini kita akan semakin diberikan keberkahan oleh Allah yang tiada henti. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan istiqomah terus dalam menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah bala bencana akan semakin dijauhkan dari negara yang kita cintai ini. Musibah, kemudian penyakit, dan yang lainnya akan dijauhkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang Allah cinta kepada hamba yang demikian, kepada kaum yang mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kebajikan itu sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, mari sekali lagi kita terus berjuang untuk menggolkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga keberkahan demi keberkahan akan terus datang menghampiri. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat diperuntukkan kepada kita, diberikan kesempatan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah, inayah, taufik dan hidayahnya, agar bisa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah diri dengan amal-amalan yang selama ini kita lakukan. Jangan ada kata malas, apalagi berhenti dalam beribadah kepada Allah. Rugi kehidupan seseorang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Di dunia ia celaka, miskin, hina. Di akhirat lebih dari hina, lebih tidak berarti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam sentuhan nurani kali ini. Kita maknai kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan ini dengan amalan-amalan yang bermutu di hadapan Allah. Semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semata-mata dari Allah dan yang salah tentunya dari kami yang bertugas saat ini. Saya Lili Ghazali dan Bung Bagus Kuncoro undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak berjuang, cerdas berkorban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.